Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di pembelajaran daring di hari yang ketiga kelas 2 SD Muhammadiyah Kemandran, Sekolah Islami Kreatif dan Berkemajuan. Oke, untuk hari ini kita akan masuk di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Ya. Masih di tema 5, pengalamanku. Sekarang pembelajaran kelima, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD-nya 3.5 dan 4.5, menentukan makna kata puisi. Ya. Setiap kata di dalam puisi itu memiliki makna atau arti tertentu. Nah, kamu bisa mengetahui makna atau arti kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Nah, kamu di situ di dalam kamus bisa mencari makna arti dari kata-kata tersebut. Nah, kemudian selain menggunakan kamus, kamu juga bisa bertanya kepada guru, ya, atau orang tuamu mengenai arti suatu kata dalam puisi yang belum kamu ketahui. Nah, jadi yang pertama, untuk mengetahui arti makna kata dalam sebuah puisi bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua juga bisa bertanya sama Pak Guru atau Bu Guru atau sama orang tua kamu mengenai arti dari sebuah kata tersebut. Kemudian muatan pelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sudah berbunyi manusia, adil, beradab. Ya. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Ya, karena di sini bunyinya manusia. Ya, adil dan beradab, ada 3 poin. Ya. Lambangnya apa sila kedua? Yaitu rantai emas. Nah, ingat ya, nanti kalau dalam soal keluar lambang sila kedua adalah rantai emas. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa sih? Ya, tentang hubungan dengan manusia. Ya. Untuk menciptakan rasa adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila itu mengajarkan kita untuk apa? Yang pertama, mengajarkan kita untuk menyayangi orang lain. Ya. Yang pertama menyayangi orang lain. Ya. Yang kedua apa? Berani membela kebenaran. Nah, berani membela kebenaran. Yang ketiga, peduli terhadap orang di sekitar kita. Ya. Adil, beradab itu peduli. Ya. Punya etika, adab, ya. Peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita. Ya. Yang keempat, yaitu tidak membeda-bedakan sesama. Maksudnya apa? Di kelas, apabila ada teman yang rambutnya keriting, ya kulitnya hitam ataupun putih, ya itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Tidak mau bermain, dia itu kulitnya hitam, tidak boleh, ya. Tidak, karena tidak sesuai dengan sila kedua. Di sini berbunyi jelas sekali.
tidak membeda-bedakan sesama, maksudnya sesama apa? Ya sesama teman ataupun sesama manusia. Ingat ya, ada 4 poin ya. Sila kedua Pancasila itu mengajarkan kita untuk apa? Yang pertama, diulangi lagi, menyayangi orang lain. Kedua, berani membela kebenaran. Yang ketiga, peduli terhadap orang di sekitar kita. Yang keempat, tidak membeda-bedakan sesama. Nah, nanti kalau tes biasanya keluar soalnya. Sebutkan 3 ya. Sila kedua Pancasila itu mengajarkan kita untuk apa saja. Nah, kalian sebutkan ini 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian pada pembelajaran ke-6 masih muatannya PPKN, KD-nya 3.1 dan 4.1, yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Kalau tadi sila kedua, sekarang kita masuk sila ketiga. Nah, sila ketiga bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Ya. Sila ketiga mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Dengan mengamalkan sila ketiga akan tercipta kerukunan di rumah. Kalau di sekolah berarti menciptakan kerukunan di sekolah. Kerukunan dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Ini kan di rumah ya, berarti kaitannya dengan keluarga. Ya. Mempererat hubungan antar anggota keluarga sama bapak, sama ibu, sama kakak, sama adik, atau sama nenek, kakek, om, paman, bibi ya, semuanya ya. Jadi menciptakan kerukunan. Ya. Intinya dari sila ketiga itu persatuan, ya, bisa menciptakan hubungan antar keluarga menjadi rukun dan erat. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nih dilihat gambarnya. Di sini ada kakak dan ada adik. Ya. Di sini tanya, aku boleh memakai krayon warna hijaunya duluan tidak, Kak? Adiknya mau pakai krayon warna hijau dulu. Boleh. Setelah selesai kakak pinjam ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya. Tidak boleh rebutan, apalagi sampai ribut sama adik. Enggak, saya duluan, enggak, saya duluan. Enggak boleh ya. Harus ya saling menjaga ya, yang lebih tua sebagai kakak harus mengalah ya sama adiknya. Adiknya di sini mau memakai krayon warna hijau duluan. Nah, kakaknya membolehkan. Oke, nanti setelah selesai kakak pinjam ya gantian. Oke. Itu contoh satu pengamalan sila ketiga di rumah ya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya, menjaga adik ya. Selanjutnya kemuatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 menanggapi pembacaan puisi. Ya. Untuk memberikan tanggapan, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Ya. Yang pertama, artikulasi. Ya. Itu berarti kejelasan dalam mengucapkan. Ya, jelas ucapan katanya. Ya. Yang kedua, intonasi. Nah, intonasi berarti ketepatan nadanya. Jadi tepat nadanya pas. Yang tadi pertama artikulasi itu kejelasan pengucapannya. Yang kedua intonasi yaitu ketepatan nadanya. Yang ketiga adalah ekspresi wajah. Ya, raut wajah mukanya ya. Ini ya, ada 3. Yang pertama artikulasi, intonasi, dan ekspresi.
Perhatikan contoh tanggapan pembacaan puisi berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh tanggapan terhadap pembacaan puisi. Nah, ini tanggapannya seperti ini. Saat membaca puisi berjudul Hujan, nah, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Berarti Desi membacakan puisi Hujan itu artikulasinya sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Katanya jelas. Suaranya pun lantang sehingga terdengar jelas. Yang ketiga, ekspresi Desi saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, ini yang ketiga ekspresi. Kalau baca puisinya sedih, berarti ekspresi mukanya sedih. Jangan kebalik, puisinya sedih, bacanya sambil ketawa-ketawa. Kan tidak nyambung ya. Jadi harus pas. Nah, ini contoh kalimat ya tanggapan pembacaan puisi. Nanti anak-anak bisa menanggapi sebuah puisi. Contoh nanti di soal, biasanya uraian itu ada sebuah puisi, nanti atau video ada anak membacakan puisi, nanti anak-anak disuruh menanggapinya. Nah, contoh menanggapinya seperti ini. Dari yang pertama, oh artikulasinya kurang jelas. Oh, ekspresinya datar, ya, tidak pas atau apa ya. Nanti bisa ditanggapi dalam sebuah pembacaan puisi. Kemudian yang berikutnya yaitu muatan matematika KD-nya 3.6 dan 4.6 yaitu tentang fungsi alat ukur. Yang pertama adalah penggaris. Ya, penggaris. Penggaris itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Ya, walaupun penggaris ada yang 60 cm, ya, ada juga yang 1 meter atau 100 cm, ada penggaris yang panjang itu ya. Ya, itu tapi pada dasarnya penggaris yang sering kita gunakan itu panjangnya itu biasanya 30 cm atau 15 cm. Yang kedua, meteran yang tadi Pak Guru contohkan ya. Untuk mengukur meja itu untuk mengukur panjang benda yang biasanya lebih dari 30 cm. Ya, lebih dari 30 cm. Panjang, agak panjangan lagi ya, atau lebih dari 1 meter. Itu meteran. Kemudian yang ketiga, jangka sorong. Ya, tadi sudah Pak Guru jelaskan kemarin ya, pada waktu pembelajaran ketiga dan 4. Yaitu jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda. Ya, benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Tuh. Pasti contohnya kalau nggak cincin ya paling uang koin atau kelereng, mengukur kedalamannya kelereng atau diameternya kelereng. Tuh. Biasanya pokoknya intinya untuk jangka sorong itu benda-benda yang bulat atau yang lingkaran. Sampai sini untuk fungsi alat ukur sudah jelas semua ya. Nanti kalau ada soal harus bisa menjawab ya dari 3 alat ukur ini. Ya. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi yaitu meteran panjang atau roll yang panjang itu yang buat ukuran tanah. Ya, tapi jarang digunakan di tingkat SD ya. Yang menit 3 ini ya. Kalau nanti sudah berangkat bisa dipraktekkan mengukur benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya, meja, kursi, lemari, TV atau apa ya. Nanti bisa praktek bersama mengukur benda-benda yang ada di kelas. Nanti hasilnya dituliskan. Hasil dari pengukuran tersebut dituliskan. Jadi nanti sebenarnya kalau berangkat kan penak ya bisa praktek langsung ya, mengukur jendela. Nah,
Pakai alat ukur apa? Meteran. Buku. Buku berarti pakai penggaris. Lemari. Berarti pakai meteran. Oh, mengukur cincin. Mengukur uang koin. Berarti pakai jangka sorong. Ya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran 5 dan 6, tema 5, subtema 1. Nah, semoga anak-anak bisa paham melalui video ini ya, dan bisa bermanfaat. Nah, nanti akan disambung lagi pada subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.